bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan masuk ke dalam pemaparan materi. Untuk yang pertama, Ustadz akan memaparkan materi mengenai torsi atau momen gaya. Alhamdulillah jika kalian sudah mencari terlebih dahulu informasi mengenai definisi tentang torsi ataupun momen gaya. Tapi kali ini Ustadz akan jelaskan terlebih dahulu dan rumus apa saja yang akan kita gunakan dalam memecahkan soal dari torsi dan momen gaya. Oke, di sini ada Ustadz gambarkan terlebih dahulu untuk yang ini, yang bulatan hitam ini kita anggap sebagai engsel. Oke, kita anggap ini adalah gagang pintu. Kalau misalkan di sini yang hitamnya adalah engselnya, kemudian yang panjangnya ini adalah gagang pintunya. Misal kita akan membuka pintu. Kalau kita akan membuka pintu, kita akan memberikan gaya. Gayanya itu berupa gaya yang akan kita berikan ke arah bawah. Contoh, gayanya kan kita kasih gini ya untuk ngedorong pintu nih. Nah, untuk ngedorong pintu kita kasih gaya atau F. Nah, ketika kita berikan gaya sebesar F, maka gagang pintu itu akan bergerak, tapi sebetulnya pergerakannya itu akan menghasilkan pergerakan berupa melingkar. Paham nggak? Jadi kalau misalkan kalian itu neken si gagang pintu, pasti bentuk pergerakan si gagang pintunya itu kayak gini, set ke sini. Artinya torsi atau momen gaya merupakan gaya yang membuat sesuatu yang terkena gaya itu sendiri bergerak melingkar. Paham nggak? Jadi kan kalau misalkan kita tekan si gagang pintu di ujungnya ya, kalau misalkan kita tekan gagang pintu di ujungnya, pasti pergerakan si gagang pintu itu melingkar. Jadi yang awalnya dia sejajar seperti ini, kemudian kita tekan nih dengan gaya sebesar F. Kita tekan dengan gaya sebesar F, akhirnya membuat si gagang pintu itu bergerak melingkar. Jadi ini gerakannya. Set. Kalau misalkan kita terusin kan pasti dia gerakannya kayak gini. Nah, itu tuh pergerakannya akan membuat dia menjadi bergerak melingkar. Nah, lalu jarak antara engsel yang ini, jarak antara engsel dengan gaya itu dinamakan dengan jari-jari. Berarti jarak dari sini ke sini itu kita namakan dengan R. Maka dari itu, untuk rumus torsi atau gaya yang membuat sebuah benda itu berputar, kita bisa rumuskan dengan rumus torsinya dulu ya. Torsinya itu lambangnya kayak gini, tau. Nah, torsi itu bisa kita rumuskan itu sebagai gaya dikalikan dengan jari-jarinya. Jari-jarinya itu adalah jarak antara gaya sampai ke engsel. Ustadz, kalau misalkan jari-jarinya itu lebih dekat ke engsel, berarti nanti torsinya gimana? Torsinya bakal makin kecil. Artinya apa? Artinya kalau makin gede gaya, makin jauh juga R-nya, berarti kan akan menghasilkan torsi semakin besar ya. Nah, nanti kita agar lebih mempermudahnya, kita bisa masuk ke dalam contoh soal. Terus Ustadz, kalau misalkan nanti gaya yang diberikan pada benda yang akan dibuat berputarnya itu banyak, berarti nanti kita pakainya sigma. Nanti sigma torsi sama dengan sigma F dikalikan dengan R, kayak gitu. Nah, ini terjadi ketika contohnya kayak gini deh. Contohnya kalau misalkan Ustadz gambarkan ya, contohnya kayak gini. Misal set. Nah, misal di sini F-nya ke sini, kemudian yang satu lagi F-nya ke sini. Ini F1, ini F2. Berarti ini yang ini R1. Nah, yang ini adalah R2. Ustadz, R2-nya kenapa dari ujung engsel juga? Ya, karena arti R itu adalah dari engsel sampai ke gaya. Oke, dari engsel sampai ke gaya, bukan dari bukan dari si F1 sampai ke F2. Bukan dari sini ke sini, bukan. R1 ya tetap dari engsel sampai ke R1, dari engsel ke F1. R2 ya berarti dari engsel juga ke F2. Berarti kalau misalkan ada di ujung lagi F3 berarti R3-nya dari engsel juga nariknya.
Kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan ada dua kayak gini, berarti sigma torsi sama dengan ada berapa torsi di sini? Ada torsi 1, ada torsi 2. Torsi 1 itu berarti F1 dikali R1. Torsi 2 berarti F2 dikali R2 dan seterusnya. Oke, berarti rumus pertama torsi yang akan kita gunakan itu yang pertama adalah ini. Torsi sama dengan F dikalikan dengan R atau gaya dikalikan dengan jari-jarinya. Nah, kemudian ada juga torsi yang kalau misalkan gayanya itu tidak dibuat lurus atau memiliki sudut. Contohnya kayak gimana Ustadz? Contohnya kayak gini. Ini kita bagi dulu ya. Contohnya kayak gini. Misal ini sama kayak tadi. Nah, tapi dia itu diberikan sudut sebesar theta. Ini F-nya. Nah, kalau misalkan kita ngedorong gagang pintu dengan kemiringan, biasanya kan gagang pintunya itu berarti nggak akan bisa berputar. Bener gak? Artinya kita harus cari gaya terlebih dahulu yang membuat si gagang pintu itu berputar. Nah, dengan cara apa Ustadz? Proyeksi. Masih inget gak yang kayak ngapit sudut bernilai apa, yang gak ngapit sudut bernilai apa? Berarti kita bakal proyeksiin dulu si F-nya. Kita lihat. Kita akan proyeksikan. Berarti satu yang ke sini, satu lagi yang ke sini nih. Nah, yang ini nih untuk yang ke atas dulu. Dia kan F. Dia ngapit sudut gak? Ada tetanya gak? Dari sini terus kita tarik set ke sini, gak ngapit sudut kan ya, berarti ini adalah F sin theta. Terus yang ini yang horizontal, dia ngapit sudut dari F sini terus ke sini. Nah, berarti yang ini F cos theta. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan dari sini ke sininya R ya. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, berarti torsinya itu sama dengan, kita lihat nih, F yang membuat dia berputar, F apa? F sin theta apa F cos theta? Coba kalau misalkan kita ke atasin, set, berarti kan bentuk gerakannya itu pasti berputar, bener gak? Bentuknya kan jadi kayak gini. Nah, ini awalnya di sini, terus jadi ke sini, berputar dong. Nah, terus kalau misalkan kita pakainya yang ini, yang cos, kalau yang cos kita tarik ke sini, kalau ditarik ke sini ya nggak mungkin berputar. Artinya gaya yang membuat dia berputar itu hanya F sin theta. Berarti nanti si torsinya itu sama dengan F sin theta dikalikan sama R. Jadi kan semulanya torsi itu rumusnya apa? Torsi itu rumusnya torsi sama dengan F dikali dengan R. Karena F di sini tidak membuat berputar, yang membuat berputarnya adalah yang F sin theta, maka si F ini berubah jadi F sin theta. Jadi F sin theta. R-nya tetap kali R. Kayak gitu. Nah, berarti kalau misalkan nanti banyak F-nya pun akan digunakan rumus seperti ini. Berarti rumus yang kedua itu adalah apa? Adalah torsi sama dengan F dikali sin theta. Nah, yang terakhir ini Ustadz tuliskan lagi rumus yang lainnya. Rumus satu lagi torsi. Torsi itu sama dengan inersia dikalikan dengan alfa. Di mana alfa itu rumusnya sama dengan percepatan linier dikalikan dengan R. Alfa itu apa? Percepatan sudut. Nah, percepatan sudut itu sama dengan akselerasi atau percepatan linier dibagi dengan R atau jari-jari dari engsel ke gaya yang dituju. Nah, ini adalah rumus yang akan kita gunakan untuk menentukan torsi. Kalaupun nanti di sini jadi banyak sigma torsi juga ya. Di sini sigma torsi juga, sigma torsi sama dengan sigma F dikali dengan sigma F sama sigma torsi sama dengan sigma F dikali dengan R. Ini juga sama nanti kalau misalkan memang banyak berarti sigma torsi sama dengan sigma I dikali A. Nanti tinggal kita jumlah-jumlahkan aja. Yang namanya sigma itu nanti kita jumlah-jumlahkan aja ya. Nah, setelah dari ini Ustadz akan berikan contoh soalnya. Silakan untuk rumus-rumus yang Ustadz kotakin biru, kalian bisa tulis terlebih dahulu. Oke, untuk pemaparan rumus ini dulu. Baik, kali ini kita akan mengerjakan contoh soal torsi atau momen gaya. Langsung aja nih, nomor 1.
tentukan momen gaya yang dialami benda jika poros terdapat di titik B. Jadi kita lihat nih gambarnya nih, ada F1, ada F2, ada F3, dan ada titik A, B, dan C, di mana dia pengen poros atau engsel ya, poros atau engselnya itu ada di titik B. Makanya titik B itu ada bulatan hitam di belakangnya tuh, Ustadz buat bulatan hitam, artinya dia jadi engselnya ya. Nah, oh ya, di sini harusnya ada R-nya ya. R-nya Ustadz buat dulu. R-nya dari sini ke sini 2 meter, kemudian dari sini ke sini 6 meter. Nah, beres nih. Sekarang sebelum ngerjain ini Ustadz mau kasih note terlebih dahulu kepada kalian. Sebelum mengerjakan ini harus ada note-nya dulu. Note, catat baik-baik. Oke, catat baik-baik. Jadi note yang pertama, kalau misalkan searah jarum jam, maka torsi bernilai positif. Yang kedua, kalau misalkan berlawanan jarum jam, maka torsi itu bernilai negatif. Ingat nih, pokoknya kalau misalkan searah dengan jarum jam, torsinya positif, berlawanan dengan jarum jam, berarti torsinya negatif. Nah, maksudnya apa? Maksudnya gimana Ustadz? Sekarang kita lihat. Di sini terdapat banyak gaya. Bener gak? Tadi kata Ustadz, kalau misalkan gayanya banyak, berarti torsinya juga banyak. Artinya, kita buat kayak gini untuk menjawabnya. Kita buat, nah, jawab. Nah, jawabnya itu pakai sigma torsi. Kenapa Ustadz pakai sigma torsi? Loh, tadi kan Ustadz bilang kalau gayanya banyak, berarti torsinya juga pasti banyak. Ada berapa jumlah torsi yang ada di sini? Ada 3. Dari mana Ustadz bisa tahu? Sesuai dengan jumlah gayanya. Gayanya ada 3. Ada F1, ada F2, dan juga ada F3. Lalu sigma torsi di sini harus kalian simbolkan lagi. Maksudnya apa Ustadz? Maksudnya kayak gini. Dia minta porosnya di titik apa? Di titik B ya. Berarti sigma torsinya di sini sigma torsi B. Artinya apa? Titik B sebagai poros akan sama dengan kita lihat di sini. Torsi 1 ditambahin sama torsi 2 ditambahin sama torsi 3. Oke, torsi 1 ditambahin torsi 2 ditambahin torsi 3. Setelah dari itu kita jabarin lagi nih. Sigma torsi di titik B itu sama dengan F1 dikali R. R-nya ingat, R-nya itu dari A ke B ya. Dari F1 nih, dari F1 sampai ke engsel. Engselnya kan ini. Berarti dia R-nya dari A ke B. Yang kedua, berarti F2 dikali R dari B kemana? Engselnya kan di B juga ya. Berarti dari B ke B lagi. Yang ketiga ditambah. Nah, yang ketiga ditambah torsi 3 berarti F3, oke, dikali R dari mana? Dari titik C ke engselnya di titik B. Pokoknya engselnya itu jadi di akhir. Kalau misalkan di sini engselnya, Ustadz, engselnya di titik A, berarti nanti yang pertama di sini RAA. Ya enggak? Terus di sini RBA. Terus di sini berarti RCA. Jadi tergantung nanti engselnya mau di mana. Oke? Nah, terus Ustadz maksudnya yang searah jarum jam dan berlawanan jarum jam ini kita lihat di sini. Oke, sekarang di sini F1 arahnya ke atas ya. Terus mau kita tarik supaya muter bentuknya. Muternya itu kan pasti ke arah engsel, bener gak? Sekarang kita lihat nih, ini F1. Terus kita tarik, pengen ke arah engsel. Kalau ke arah engsel berarti dia bentuknya kayak gini. Nah, putarannya kemana nih? Putarannya itu berarti searah jarum jam, berarti dia positif, tetap positif. Terus yang B ini di sini, terus di engselnya juga di sini. Artinya dia tidak bergerak kemana-mana. Tuliskan lagi positif. Nah, terus yang ketiga nih, ini F3. F3 dia pengen diputar arahnya pasti arah ke engsel ya, kayak gini nih. Berarti ke sini. Ke engselnya nih. Nah, terus bergeraknya apa nih? Searah juga kan ya, sama arah jarum jam. Berarti ini juga positif. Artinya tidak ada yang negatif. Kalau misalkan udah kayak gini, tinggal kita masukin aja. Tinggal kita masukin nih. Nah, kita masukin angka-angkanya. Berarti sigma torsi di titik B sama dengan F1-nya bernilai 10 Newton. Newtonnya gak usah ditulis deh.
Newton. Nah 10 dikali R dari A ke B. R dari A ke B nih. Dari A ke B berapa nih? Dari A ke B 2 meter. Karena udah meter langsung aja kita masukin. Udah SI maksudnya. 2 kali 2 tambah F2 berapa nih? F2 4 dikali. Nah dia dari R dari B ke titik B lagi. Ibarat kata kalau Ustadz muterin ibarat kata Ustadz jalan di titik awal terus balik lagi ke titik awal, berarti 0 kan perpindahannya. Artinya di sini R-nya juga 0 dikali 0. Tambah F3 bernilai 6 Newton, terus jaraknya berarti dari B ke C. Ini berapa nih? 6 ya. Berarti udah meter juga, berarti tinggal dikali 6. Udah deh kalau kayak gini tinggal dikali-kaliin. Berarti 20 tambah 0 tambah 36. Berarti jawabannya sigma torsi B sama dengan 56. Sigma torsi ini bisa berubah-ubah tergantung porosnya. Kalau misalkan Ustadz porosnya pengen di A, berarti sigma torsi A. Ustadz porosnya pengen di C, berarti sigma torsi C. Paham? Satuan dari torsi itu adalah Newton meter atau Newton kali meter. Jawabannya 56 Newton meter. Cukup gampang kan ya? Oke, untuk soal pertama Ustadz buat ini terlebih dahulu. Nah baik, langsung aja kita masuk ke contoh soal nomor 2. Tentukan momen gaya pada gambar di bawah ini jika poros terdapat di titik P. Lihat nih, gayanya ada berapa? Gayanya ada 2, berarti kita pakainya yang sigma torsi. Di sini jarak dari O ke P dituliskan itu 4 meter, kemudian jarak dari P ke Q itu dituliskan 2 meter. Nah, tapi di sini ada yang beda dari soal yang tadi ya. Kalau yang tadi dia itu tidak ada sudut-sudutan. Ya enggak? Kalau di sini ada sudut nih 30 derajat. Artinya kita sebelum mengerjakan harus proyeksikan terlebih dahulu. Proyeksiin ya. Nah, kita proyeksiin. Pertama, yang ke sini harus tegak lurus proyeksi itu. Nah, sama yang ke sini. Sekarang kita lihat di sini. Di sini kan ada F2 awalnya, terus kita tarik ke sini. Berarti di sini itu adalah F2 dikali apa kalau ngapit sudut yang ke sini? Berarti F2 kali cos theta. Terus yang kalau ini dari sini ke sini ke atas berarti F2 dikali sin theta. F2 dikali sin theta karena dia tidak mengapit sudut. Setelah dari itu, gaya yang bisa membuat dia berputar yang F2 cos theta apa F2 sin theta? Udah pasti F2 sin theta, atau cara cepatnya pokoknya gaya yang membuat berputar itu pasti gaya yang arahnya vertikal, mau ke atas atau ke bawah. Jadi kanan kiri miring itu nggak mungkin bisa membuat si benda itu berputar. Ya, itu tuh notnya tuh cara cepatnya. Jadi ambil aja yang sin-sinannya, pasti sin. Yakin? Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini berarti jawabannya langsung bisa kita jawab. Sigma torsi, dia pengen porosnya di titik P, berarti sigma torsi P sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2. Jabarin lagi, sigma torsi P sama dengan F1 kali R dari mana? Dari titik O ke P tambah F2 sin theta kali R dari titik mana? Dari titik Q ke P. P-nya itu porosnya ya, jadi di akhir. Lalu cek arah. Apakah dia positif atau negatif? Kita lihat cek arah. Oke, ini F1. Ini kan engselnya di sini ya. Berarti arahnya kayak gini, ke arah engsel. Set. Searah atau berlawanan dengan jarum jam? Berarti searah ya, berarti di sini tetap positif. Artinya di sini plus. Nah, terus yang ini F sin theta. Ini kan ini ya. Nah, engselnya ada di tengah. Berarti dia arahnya ke sini kan? Nah, arahnya ke sini. Set. Nah, kalau ini apa? Positif apa negatif? Negatif ya, kenapa? Karena berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti ini nanti buat jadi min. Nah, baru kita masukin angka-angkanya. Sigma torsi P sama dengan plus, udah plus ya. Berarti F1 dikali ROP min di sini berubah. Jadi F2 dikali sin theta dikali RQP. Masukin dah. Berarti F1-nya berapa nih? 10 Newton. ROP-nya berapa tuh? 4 dikurang F2-nya berapa tuh? F2-nya itu adalah 20 dikali sin 30. Tetanya udah ada ya, ini ya 30 nih, ini tetanya 30 derajat dikali RQP-nya berapa? 2.
Berarti 10 kali 4, 40 min 20 kali sin 30 setengah. Awas jangan sampai lupa lagi ya. Kalau masih lupa awas aja pokoknya. Oh ini aja. Setengah dikali 2. Nah di atas 2 di bawah 2. Apa? Coret. 20 kali 1 20. Berarti tinggal 40 dikurang 20. Berapa 40 kurang 20? 20. Satuannya Newton meter. Oke, lebih simpel kan ya jadinya ya. Nah, lebih simpelnya itu karena di sini gayanya cuma ada 2. Kalau tadi gayanya ada 3. Jadi bakal lebih simpel kalau makin dikit gayanya. Makanya kalau hidup gak usah banyak gaya biar hidupnya simpel. Silakan dipahami, nanti Ustadz berikan latihan soal untuk kalian. Latihan soal nggak perlu dikumpulin kok, tenang aja. Jadi, tapi kalau tetap ada yang mau nanya, Ustadz ini bener gak? Boleh. Oke, Ustadz juga sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.